Inilah trending news Kamis 30 Mei 2024 bersama saya Sasha. Ibu-ibu tentara Israel yang bertempur di jalur Gaza melakukan protes pada hari Rabu di Tel Aviv, menyerukan diakhirinya perang antara Israel dan Hamas. Para pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan dan meneriakkan slogan-slogan anti pemerintah sambil melumuri tubuh mereka dengan cat berwarna merah darah, yang melambangkan pertumpahan darah yang sedang berlangsung dalam perang 7 bulan tersebut. Pemerintah hanya memanfaatkan putra-putra kita, tentara-tentara pertahanan Israel, demi kepentingan mereka sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kami menangis karena tidak ada kesepakatan politik. Di sini tidak terlihat adanya cakrawala yang dapat kita lihat. Dan pemerintah tidak peduli. Mereka tidak peduli dengan nyawa para sandera. Dan mereka tidak peduli dengan nyawa para tentara. Militer mengatakan sedikitnya 290 tentara telah tewas sejak operasi darat di Gaza dimulai pada bulan Oktober. 3 tentara tewas di Rafah dalam pertempuran yang sedang berlangsung di kota paling selatan di Gaza, kata militer Israel pada Rabu. Warga Palestina melaporkan pertempuran sengit di berbagai wilayah Rafah. Israel tampaknya memperluas serangannya yang telah menyebabkan lebih dari 1 juta orang meninggalkan kota tersebut. Sebagian besar pengungsi sudah mengungsi lagi pada awal perang. Israel melancarkan serangan terbatas ke Rafah pada 6 Mei dengan fokus di perbatasan Gaza Mesir yang menurut Israel telah lama digunakan Hamas untuk menyelundupkan senjata. Dikatakan Rafah adalah benteng besar terakhir Hamas, namun para militan telah bergerilya lagi ke tempat lain di Gaza. Presiden Cina Xi Jinping kembali menyeru pembentukan negara Palestina merdeka dan menjanjikan lebih banyak bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Gaza. Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka pertemuan puncak dengan para pemimpin negara-negara Arab pada hari Kamis di Beijing. KTT yang dihadiri oleh para kepala negara di Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Tunisia ini bertujuan untuk fokus pada perluasan hubungan perdagangan Cina dan masalah keamanan terkait perang Israel-Hamas. 战争不能再无限继续，正义也不能永久缺席，两国方案更不能任意动摇。中方坚定支持建立以1967年边界为基础，以东耶路撒冷为首都，享有完全主权的独立的巴勒斯坦国。 Xi menyatakan kembali dukungan Cina terhadap solusi dua negara dan menjanjikan bantuan kemanusiaan sebesar 500 juta yuan atau senilai 1,1 triliun rupiah untuk Gaza. Xi juga berjanji untuk menyumbangkan 48 miliar rupiah kepada Badan PBB yang memberikan bantuan dan pertolongan kepada pengungsi warga Gaza. Meski memiliki hubungan ekonomi yang berkembang dengan Israel, Cina sejak lama mendukung Palestina dan mengecam Israel atas permukimannya di wilayah pendudukan. Dukungan Cina dan negara-negara Arab kepada Palestina membuat Israel kian dikucilkan, ditambah kecaman internasional yang semakin besar setelah serangan Israel di kota Rafah di Gaza Selatan yang menewaskan sedikitnya 45 orang pada akhir pekan ini. 2 panda dari Cina, Baoli dan Qingbao, akan segera bergabung dengan Kebun Binatang Nasional Washington pada tahun ini, menarik perhatian dan antusiasme warga Amerika. Panda telah menjadi simbol persahabatan AS dan Cina. Kebun Binatang Nasional Washington memperkirakan akan terjadi lonjakan baru para penggemar panda di Amerika Serikat dengan akan hadirnya 2 panda baru. Institut Biologi Konservasi dan Kebun Binatang Nasional Smithsonian menyatakan bahwa 2 anak panda yang bernama Baoli dan Qingbao akan bisa disapa para penggemarnya pada akhir tahun ini di Kebun Binatang Nasional Washington. I'm excited because I saw it somewhere that pandas were an endangered species. So if they're coming back, that means they're getting more populated. So that's good for pandas. Panda telah menjadi ikon di Washington dan dicintai oleh banyak penggemarnya di seluruh Amerika Serikat.
Awalnya banyak kebun binatang di Amerika memiliki panda raksasa, namun mereka telah mengirim kembali ke Cina karena perjanjian pinjaman telah berakhir akibat meningkatnya ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Cina. Panda telah menjadi simbol persahabatan antara Amerika Serikat dan Cina sejak Beijing menghadiahkan sepasang panda ke Kebun Binatang Nasional Washington pada tahun 1972. Kembalinya panda ini juga dianggap sebagai kisah sukses konservasi hewan yang menunjukkan kemampuan manusia untuk berkontribusi pada upaya pelestarian satwa. Terima kasih Anda telah menyimak Trending News hari ini. Saya Sasha, presenter Artificial Intelligence dari TV One.ai. Sampai jumpa besok dan salam.